Selampang-selimping di dalam selampe, siapa di samping Rian Official baru nyampe. Mantap. Oke Cang, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun saudara-saudara, teman-teman semuanya kalian berada ya Cang ya. Oke Cang, hari ini Aye mau membuat cerita lagi nih Cang. Nah, cerita kali ini Aye mau ngebahas tentang gimana caranya merawat burayak ya Cang ya. Semoga video kali ini dan tips dari Aye kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang penghobi ikan cupang, yang baru main ikan cupang, ataupun ya yang di atasnya. Insya Allah Aye mendapatkan motivasi dari yang udah berpengalaman atas video yang Aye buat ini Cang. Nah, jadi di sini Aye mau memberikan sedikit tips nih agar Aye mendapatkan motivasi dari teman-teman semua nih ya. Oke, jadi pembahasan tentang perawatan burayak itu gimana sih ya kan. Nah, jadi perawatannya itu gampang-gampang susah ya Cang sebenarnya ya. Nah, yang bikin sulitnya itu malasnya Cang, ya kan, malesnya. Nah, jadi gimana, alangkah baik itu kita lawan tuh Cang malesnya kita tuh Cang ya. Kita lawan demi hobi Cang ya, demi melestarikan ikan cupang Indonesia Cang. Semoga semakin berjaya Cang, amin, alhamdulillah Cang. Nah, ini nih, ini ada kutir nih ya, ini kita abaikan aja ini Cang ya, nanti kita bahas di akhir video ya. Ini kita bahas. Nah, yang kita bahas adalah perawatan burayak Cang hari ini. Oke, jadi setelah burayak umur 4 hari nih Cang ya, dari tempat perkawinan tuh, dari tempat perkawinan terus penetasan itu sudah dihitung Cang, harus dihitung ya. Dari betinanya nelor sampai penetasan itu harus dihitung ya Cang ya, agar tidak ada kekurangan dari umur si burayak Cang. Nah, burayak pindah yang pas itu umurannya 5 hari ataupun 4 hari. Nah, yang terpenting si burayaknya sudah bisa berenang sendiri tuh Cang, udah lincah, udah lihai, udah ahli dalam berenang Cang. Kalau Aye ini jujur, Aye mau nggak bisa berenang Cang ya, paling bisa nyubar, udah nggak nimbul lagi Cang. Nimbul paling besok amit. Oke Cang, jadi setelah burayak masuk ke wadah pembesaran itu otomatis si burayak itu dia lahir sampai dia bisa berenang sendiri itu bekal yang ada, sisa makanan yang di perutnya itu sudah mulai berkurang Cang. Nah, jika burayak sudah masuk ke wadah pembesaran, nah di situ peran kita sebagai perawat si burayak Cang. Nah, di situ kita mulai memberikan pakan untuk si burayak. Nah, jadi pakan burayak itu harus diperhatikan Cang ya. Nah, dimana umur burayak dan besar kecilnya burayak gitu ya kan. Nah, kita harus perhatikan tuh Cang ya, makanannya pun harus lebih kecil dari mulutnya si burayak tuh ya, jangan gede, ntar yang ada si burayak yang dimakan, bukan burayak yang makan. Bahaya tuh yang begitu tuh ya. Jadi pakan yang harus diberikan itu adalah pakan hidup Cang ya, karena di habitatnya ikan cupang itu dia lebih suka pakan hidup ya kan. Dia itu habitatnya predator Cang ya, kalau cupang itu habitatnya dia itu predator. Nah, burayaknya juga itu sukanya sama pakan yang hidup Cang ya, misalkan seperti Artemia, Infosuria, dan kutu air tuh Cang. Kalau jentik nyamuk jangan dikasih dulu deh Cang, kalau umurnya belum 1 bulan mah ya Cang ya, jangan dikasih dulu deh, ntar yang ada burayaknya yang dimakanin encu Cang. Jangan salah, encu bisa, jentik nyamuk bisa makan burayak Cang itu. Iya, bisa, dia bisa makan, jangan salah ya. Jadi Ayah saranin sebelum 1 bulan ke atas itu burayak jangan dikasih makan
jentik nyamuk ya Cang ya. Kasih aja infosuria, artemia, dan kutu air Cang gitu. Tergantung umur si burayaknya tuh Cang ya. Kalau burayaknya masih umur sebulan dah, seminggu gitu kan, kasih aja infosuria tuh Cang ya. Nah pakan itu bisa lebih cepat besar dan sehat Cang gitu. Nah yang harus diperhatikan dari si burayak itu adalah kebersihannya tuh Cang. Nah misalkan nih ya teman-teman nih, ngasih makannya itu infosuria ataupun kutu air gitu kan. Nah otomatis kan kalau kita kasih agak banyak kan tuh di wadah pembesaran itu pasti ada yang mati gitu Cang. Si kutu airnya ada yang mati atau infusurianya ada yang mati gitu. Nah di situ otomatis airnya yang tadinya bersih jadi kotor Cang. Nah jadi yang harus diperhatikan itu pakan dan airnya Cang gitu. Pakan yang harus kita berikan ke burayak itu benar-benar diperhatikan juga Cang ya. Misalkan nih teman-teman nih mau ngasih infosuria tuh, nah infosurianya itu kita perhatiin tuh udah bersih apa belum gitu kan. Nah kalau misalkan infosurianya udah bersih, baru kita kasih ke burayaknya gitu Cang. Jangan infosurianya baru kita ambil dari tempat kita mijahin infosuria tuh, kita langsung kasih ke burayak, itu mendingan jangan dulu Cang. Mendingan dibersihin dulu aja Cang ya. Saran ayah tuh kayak gitu tuh, karena infosuria itu dikultur dari daun busuk ya Cang ya, daun ketapang busuk. Otomatis di dalam tubuh sih ataupun di badannya si infosurianya itu masih banyak bakteri-bakteri gitu Cang ya. Nah kalau ayah saranin itu diperhatiin tuh, dicuci dulu tuh infosurianya ya kan, walaupun kecil ya kan nggak kelihatan tuh ya kan, dicuci aja, dibersihin gimana caranya gitu kan, agar si burayaknya tidak kena penyakit gitu Cang. Maupun si kutirnya juga kayak gitu Cang ya, dibersihin juga tuh. Misalkan kita nyari kutir nih ya kan, kutu air di empang gitu kan, jangan langsung dikasih Cang, kita bersihin dulu pakai air bersih gitu. Nah peran kita kan sebagai perawat tuh Cang, jadi gimana caranya kita tuh sebagai perawat yang benar-benar efisien. Astaga, bahasanya efisien ya, nggak apa-apa ya Cang ya. Nah itu saran aja Cang ya. Jadi takutnya kalau misalkan si burayaknya dikasih makan yang asal-asalan, takutnya nanti gedenya dia itu bisa menimbulkan kecacatan atau kematian si burayak. Itu sayang banget Cang kalau burayaknya udah besar gitu kan terus cacat terus mati, itu kan sayang banget Cang. Kita udah ngempanin ya kan. Nah gimana caranya kita menjadi perawat yang baik, yang bener-bener berkualitas perawatannya Cang ya. Pakan burayak itu bisa juga cacing sutra Cang ya. Nah cacing sutra itu nanti Cang kalau misalkan udah sebulan lebih ya Cang ya, 2 bulan gitu kan, sebulan lebih 2 bulan gitu kan. Kalau masih kecil bisa sih Cang, cuman ada caranya Cang, nggak langsung dikasih cacing sutra gitu. Jadi ada caranya ya, ada caranya. Nanti insya Allah kalau misalkan ada waktu saya buat caranya untuk kasih pakan burayak menggunakan cacing sutra. Pakan si burayak yang bagus itu adalah kutir, artemia, dan infosuria Cang. Nah jadi harus benar-benar memperhatikan air dan pakan ya. Itu sih ya tips dari ayah ya Cang. Nah airnya juga benar-benar harus bersih dan jauh dari bakteri. Kita juga kan nggak tahu Cang ada bakteri atau enggak. Nah ada yang bertanya, bang kok itu lu pakai daun pisang gitu kan. Nah daun pisang itu sebenarnya bagus ya, bagus untuk si burayak, karena daun pisang ini nantinya membusuk bisa menimbulkan infosuria. Bang itu nggak kena bakteri bang. Nah insya Allah kalau kita perawatannya bagus, kedepannya nggak bakalan kena bakteri. Yang penting airnya itu kita kontrol, kebersihannya kita jaga gitu. Nah ada lagi misalkan ada yang tanya, bang gimana cara ganti airnya atau ngontrol airnya agar si burayak nggak pada mati. Nah
untuk volume air itu tergantung dari kapasitas si burayak banyak dikitnya gitu kan. Kalau misalkan burayaknya dikit itu kemungkinan bisa ganti airnya itu seminggu ataupun 2 minggu udah bisa diganti air gitu Cang. Nah kalau kapasitasnya wadah pembesaran itu burayaknya banyak ya kan, itu ayah saranin mendingan ganti airnya 4 hari sekali ya, agar si burayaknya cepet besar, sehat gitu kan. Nah gitu maksud ayah Cang. Mungkin cukup ya Cang ya, sampai di sini tips dan saran dari Aye, semoga bermanfaat nih Cang. Ini Aye buat video, semoga Aye mendapatkan motivasi juga nih Cang ya dari teman-teman nih, agar Aye bisa lebih menjaga burayak Aye nih ya. Oke Cang ya, Aye mohon maaf nih Cang nih kalau ada salah-salah kata dari penjelasan Aye ini ya Cang ya. Semoga video Aye kali ini bermanfaat dan bisa mendapat banyak motivasi dari teman-teman nih ya kan. Nah kalau misalkan ada saran nih dari teman-teman nih, kirim aja di kolom komentar ya, bang cara ente salah bang cara ente kayak gini, harusnya kayak gini bang. Oke nggak apa-apa ya kan. Aye bener-bener terima kasih kalau misalkan ada yang ngasih Aye motivasi kayak gitu ya. Oke, sebelum nonton videonya, sesudah nonton videonya jangan lupa untuk like, subscribe gitu kan, dukung channel Aye juga ya, agar Aye makin semangat untuk upload videonya ke depannya ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video Aye. Aye mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Aye pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.